Kamu tahu gak sih sebenarnya si kanker cervix itu adalah kanker terbesar kedua setelah kanker payudara. Salah satu virus yang menyebabkan ya perempuan gitu, banyaknya khususnya perempuan terkena kanker serviks. Hai, balik lagi di FTVT Podcast bareng aku Radwa. So, hari ini kita bakal ngebahas topik yang mungkin udah sebagian orang tahu, tapi ada juga yang belum tahu dan belum ngerti dan sering dianggap tabu. Padahal dampaknya bisa sangat serius. Yes, kita bakal ngebahas HPV atau Human Papilloma Virus. Sebelum kita ngebahas ini, jangan anggap topik ini nggak berat. Terus juga jangan anggap ini biasa aja, karena ini dampaknya bisa ke siapa aja. So, hari ini aku gak sendiri, tapi juga aku ditemenin sama teman aku. Langsung aja, ini dia Nasfa. Hai. Nasfa, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kesibukannya apa sih di kala kita online sekarang? Apa ya? Ya, pasti kuliah lah. Ya Yang sih, pasti bener kuliah, terus nge-aslab juga, sibuk. Terus di kegiatan luar adalah kegiatan-kegiatan lain. Oke. Sibuk di semester 4. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang si HPV ini, seberapa aware sih kamu soal kesehatan reproduksi? Soalnya kan mungkin sekarang Gen Z tuh sebenarnya orangnya aware banget, atau misalkan penasaran sebenarnya, malu bertanya, atau kayak udah bodo amat aja gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih aware ya buat diri sendiri. Cuman kadang kan kalau misalnya mau bahas ini tuh kadang suka malu, ya nggak sih? Yeah. Apalagi mungkin sama orang tua gitu Iya, ya, bener kan? Kayak ngebahas hal-hal ya yang berhubungan dengan reproduksi yang kayak gitu kan kayak tabu ya. Apalagi semasa di sekolah juga kan kita nggak terlalu banyak diajarin atau dibahas gitu ya mengenai tentang si reproduksi ini gitu. Paling ngobrol-ngobrol sama teman aja Nah, kali ya. benar. Kecuali yang udah temen yang udah deket lah ya, kita sharing bisa kayak gitu loh. ya betul, sharing dan sebagainya lah sama teman-teman yang lebih santai ya. Ya, lebih asik bener-bener. gitu. By the way sih, soal si HPV ini, kamu tuh udah dengar gak sih sebelumnya si kata ini gitu? Terus pertama kali kamu dengar si Human Papilloma Virus ini gimana? Human Papilloma Virus yang HPV itu ya? Ya, bener-bener. Sebenarnya udah denger sih, ada di medsosnya banyak, terus juga pernah baca juga di artikel. Ya, ini kan salah satu virus yang menyebabkan ya perempuan gitu, banyaknya khususnya perempuan terkena kanker serviks ya. Iya, benar. Walaupun memang si virus ini tuh nggak cuman kanker serviks aja, tapi bisa juga kena ke laki-laki ataupun ya ke perempuan, tapi paling banyaknya kayak gitu. Cukup ini sih, cukup ngeri ya, karena kan kita juga sebagai cewek gitu Iya, ya. benar banget. Ada lah ketakutan kayak aduh ini nih virus ini takut banget gitu kena ke kita gitu. Padahal kan kita udah maksudnya kayak udah mencoba untuk Hidup sehat. Ya, hidup sehat dan sebagainya. Cuman kayak masih kurang aja gitu, kayak ada ketakutan mah gitu. Apalagi takutnya karena kita tuh kayak baru tahu sekarang-sekarang Benar, gitu loh. Jadi kayak mungkin ketakutannya lebih kayak apa ya, kayak kok aku baru tahu gitu. Takutnya karena gara itu juga ya. Aku juga baru tahu sih akhir-akhir ini sih, sama pas udah kuliah aja sih baru tahu, karena lihat juga banyak yang ngebahas tentang HPV ini gitu. Ini tuh kayak kalau gak salah sempet tren gitu loh di TikTok soal ngebahas-bahas kayak gini. Benar-benar. Sering lihat dokter-dokter ya bener kan, di YouTube juga banyak banget. Banyak. Terus kalau menurut kamu si topik ini tuh emang apa ya, kayak menarik banget gak sih? Kayak isu yang harus bener-bener kita tahu dan kita pahami gak sih? Menarik banget dong, karena kapan lagi gitu ya, jarang-jarang kan ada yang ngebahas tentang suatu penyakit itu yang memang dampaknya tuh udah ada gitu, bukti nyatanya tuh udah ada gitu, khususnya buat cewek-cewek kita, terus juga buat cowok juga sebenarnya ada gitu. Itu penting banget, apalagi kita kan sebagai anak muda gitu ya, dari sekarang harusnya bisa menjaga lah supaya kita enggak terkena tuh virus kayak gitu. Berarti kamu sekarang udah menganggap si pembahasan itu kayak pembahasan yang penting banget, dan semua orang tuh harus tahu nih. By the way kan orang-orang tuh pada belum tahu ya, kayak kata ini tuh, kalimat tuh masih awam buat orang-orang gitu, sering dianggap tabu. Bahkan orang-orang tuh kayak kalau kita ngomongin ini, orang-orang tuh pada kayak nggak tahu itu tuh apa gitu. Nah, gimana sih cara kamu, mungkin ada teman-teman kamu ya yang belum pada tahu gitu, kalau misalkan ini tuh human yang bener-bener virus yang mematikan gitu ya, yang mungkin orang-orang juga pada bisa kena siapapun itu gitu. Nah, cara kamu ngejelasin ke mereka tuh kayak gimana sih?
mungkin nggak jauh dulu ya, jangan lu ke temen, ke mama aku aja nih. Iya. Mama aku aja Soalnya masih kamu nggak iya, tahu. malu-malu ya kalau Iya. misalkan ke keluarga tuh Iya, kayak benar. gimana ya? Sebenarnya mama aku juga masih belum tahu ini virus HPV, kan taunya juga kayak ya udah kanker itu ada kanker serviks ya, apalagi yang ke cewek gitu. Selalu kayak ngasih tahu buat selalu jaga kesehatan lah ya, khususnya cewek mah gitu, kebersihan, kesehatan. Kalau misalnya ke teman-teman paling by ini aja sih, kayak video edukasi gak sih? Iya. Biasanya kan kita ya kalau sama teman suka saling sharing, ih coba lihat deh video ini, Iya, coba benar. lihat deh video yang lagi viral Iya, gitu kan. Otomatis mereka juga kayak ngerasa lah kayak oh ternyata ada nih yang namanya virus yang menginfeksi ke wanita yang menyebabkan si kanker tersebut gitu. Jadi bisa jadi tuh bisa aja tuh di edukasinya lewat kayak gitu yang asik-asik Harusnya lah. mereka lebih aware juga ya Iya, dengan betul. kita ngasih tahu kayak gitu, dan mereka tuh kayak bisa mencari tahu lebih Betul. lanjut itu loh. Jangan malah kayak oh cuek cuman apaan sih, cuman virus gitu doang. Ya, Padahal ya kan sih. itu penting ya. Sekarang juga banyak banget sih yang ngebahas. Itu sih paling dari medsos ya. Terus kita juga bisa bantu aja kayak ayo kita ini yuk, kita hitung-hitung, kita nabung Iya, yuk terus buat kita harus vaksin yuk, iya, terus kayak kayak gitu kan. harus dari sekarang harus kita ngituin pola hidup yang Benar. sehat gitu ya, Jangan kayak makan pilih-pilih. seblak terus ya, seblak apalagi banyak dimsum, terus ya makanan-makanan yang gitulah ya. Iya, bener sih. Memicu Iya, adalah gitu tapi itu kan. makanan yang paling enak, tau Iya gak sih, sih? kadang Kayak ya. cewek-cewek itu pasti kayak pada suka gitu, bahkan Aduh. kamu aja sering ngajak makan Ya, seblak kan kamu gitu. juga sama. Tapi semoga kita bisa mengurangi ya, karena Iya kan sih, ya. kita juga mau hidup sehat guys. Ya, tuh. Kalau misalkan kita makan kayak gitu, minimal kita minumnya air putih lah Ya. ya buat ngejaga-jaga. Jangan malah Soalnya minumnya kan yang manis-manis iya, lagi. bener banget. Soalnya Ya. kan si Happy ini maksudnya kayak gejalanya itu nggak kelihatan banget. Betul, nggak gitu. kelihatan. Bahkan untuk ke kanker serviksnya aja yang aku tahu, yang aku baca, itu butuh waktu 5 sampai 20 tahun tuh baru ketahuan dengan tidak adanya gejala iya? sebelumnya. Iya. Kan ngeri ya? Iya sih, ngeri banget ya. Makanya kita harus sebisa mungkin jagalah dari sekarang gitu. Iya. Kamu tahu nggak sih sebenarnya si kanker serviks itu adalah kanker terbesar kedua setelah kanker payudara. Iya kan? Nah, kamu tahu nggak sih setiap jam itu orang-orang perempuan ada yang meninggal karena si kanker serviks. Kamu tuh kalau misalkan kayak gitu, perasaan kamu gimana sih sebagai seorang perempuan juga ya, kayak sedih atau enggak kayak gimana? Jujur sedih banget sih, kayak ngerasain banget, apalagi aku pernah pengalaman walaupun bukan kanker serviks ya, tapi masih berhubungan sama reproduksi gitu. Iya. Salah satu temen aku juga kemarin baru aja meninggal dunia akibat kanker tersebut. Sedih gitu. banget ya. Iya, sedih banget, kayak masih muda gitu tapi kasihan gitu udah ngerasain kanker seberat itu sampai akhirnya merenggut nyawa gitu kan. Itu sedih banget sih, jujur sedih Apalagi banget. masih muda ya. Bener, masih 20 Makanya tahun. kayak anak-anak di usia Gen Z sekarang, di umur sekarang tuh kayak menurut aku harus lebih aware banget gak sih tentang kesehatan. At least kita ngejaga pola makan kita, pola ya. hidup kita juga Olahraga. kita juga harus rutin check up ke dokter ya. Betul. Kayak kita harus tahu mungkin kayak ada penyakit apa dalam diri kita, atau kayak check up kebersihan gitu ya. Kadang suka takut gak sih kita kalau misalnya mau check up gitu ke dokter tuh? Iya, takutnya kayak deg-degan tuh kayak aduh ada penyakit Iya. apa gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kita nggak kayak gitu, kita nggak bakal tahu dong. Maksudnya Iya, kayak betul. ada penyakit apa dalam diri kita itu juga amit-amit ya. Tapi kan Amit-amit. kita kayak ngejaga aja gitu loh. Ya, terus kamu sendiri nih, HPV itu kan udah ada vaksinnya ya. Ya. Nah, kamu sendiri udah tahu atau belum? Terus juga kamu ada nggak sih kayak kepikiran kayak, oh iya aku juga pengen nih vaksin gitu. Oke. Kalau vaksin tahu sih itu ada vaksin HPV, sempat ada yang gratis juga. Iya. Cuman itu hanya untuk umur berapa ya? Umur 9 sampai 12 kalau nggak salah. Berarti Kelas 5 kita sampai bayar 6. gitu Iya, maksudnya? jadi untuk yang di atas 15 tahun itu kalau nggak salah kita harus mandiri bayarnya, dan harganya tuh mahal. Jujur aja mahal karena itu ada 3 kali vaksin loh. Yang HPV itu kalau untuk yang dewasa ya. Jadi Bertahap gitu iya, ada vaksinnya. intervalnya. Jadi 1 bulan pertama, terus 2 bulan setelah vaksin pertama, baru nanti 6 bulan yang ketiganya. Sama kayak vaksin COVID. Iya, waktu iya, itu ada bertahap 3 juga kan, ya. Iya. Kayak gitu, jadi ada 3 tahap. Tapi kalau misalnya yang buat anak-anak sekolah itu emang gratis, karena dia tuh masuk ke salah satu
1 dari 14 imunisasi yang wajib biasanya kan anak-anak SD ya. iya. Nah itu udah dilakuin sih buat anak-anak SD yang dari umur 9 sampai sekitar 12-an. Tapi itu anak-anak SD yang udah divaksin gitu ya di umur Ya. segitu. Nanti tuh di umur nanti kita misalkan kayak sekarang 21, 22, nah mereka tuh divaksin lagi atau harus kayak ya gak usah gitu karena mereka udah. Kalau setahu aku enggak ya. Setahu aku karena maksudnya ketika kita udah divaksin tuh katanya ya 90% tuh efektivitasnya bakalan dapat ke kita. Apalagi ketika masih muda nih, masih muda banget, itu bakalan lebih baik juga masuknya ke diri kita. Jadi kalau semakin muda kita vaksin ya semakin bagus tuh berarti kerja vaksinnya kita. Kenapa gitu. itu berviral sekarang setelah kita usia 20 Iya, nggak tahu ya. Tapi kadang yang udah nikah juga dia harus Vaksin lagi ya? Ya harus vaksin, tapi sebelum vaksin tuh ada apa ya namanya harus dicek. Aduh aku lupa namanya apa. Tapi harus ada lagi gitu sebelum mau divaksin HPV itu harus ada apa dulu gitu sebelum mau divaksinnya. Tapi kamu ada gak sih pengalaman cerita gitu dari mungkin dari teman kamu atau dari orang terdekat kamu yang udah ngelakuin si vaksin ini? Setahu aku belum ya, aku sendiri juga belum sih, tapi karena aku sering lihat video-video tentang HPV, terus juga vaksin-vaksinnya, aku juga jadi punya niat buat nanti kayaknya aku harus nabung, harus Vaksin bisa ya? vaksin HPV ini. Kamu sendiri gimana? Aku juga pengen sih, maksudnya kayak kita kan sekarang masih muda juga Ya, dan betul. belum menikah juga ya, walaupun gejalanya mungkin kayak faktor utama penyebab kita si HPV ini tuh misalkan bukan karena kita udah menikah juga ya, ada faktor lain yang mungkin kayak tadi kita kurang menjaga kesehatan kita atau segala macam kuman-kuman bakteri yang ada di tangan kita atau gimana, tapi kan itu kayak ngejaga banget ya kalau misalkan sekarang vaksin gitu buat nanti gitu, itu kayak apa ya, buat masa depan aja gak sih? Ya benar. Terus kalau misalkan masalah si HPV ini nih, kamu pernah gak sih kayak nemu mitos tentang si HPV ini, kayak misalkan mitos apa gitu? Ya. Pernah sempat lihat ya di salah satu video edukasi juga, katanya kalau misalnya kita vaksin HPV ini ya bakal mandul katanya. Ah, iya kah? Iya, tapi itu hoax. Tapi dengan adanya mitos kayak gitu, kamu takut gak sih kayak kamu ada plus minus kayak Enggak sih. aku ini gak ya pro kontra gitu loh? Enggak, karena mantep aja gitu ya pengen. Ya, karena kan ada sumber terpercaya juga ya yang menjelaskan kalau misalnya vaksin itu enggak sampai menyebabkan mandul. Palingnya kita kalau habis vaksin gimana sih gejala-gejalanya, cuman panas sakit doang dingin ya kan, gitu ya. gitu ya. Tangan sakit gitu kan. Enggak nyampe mandul kayak gitu. Itu hoax. Bahkan ya ada ya aku cerita. Bukan cerita sih, dengar juga ya yang divaksin anak-anak SD itu loh yang HPV itu yang gratis. Ada satu orang tuanya yang dia tuh nggak ngebolehin anaknya karena takut mandul katanya. Ibu-ibu kenapa sih percaya mitos kayak gitu? Nggak Kayak tahu, ibu-ibu FB kayaknya. kayak mereka tuh kayaknya kurang aware kesehatan, terus mereka kurang kurang tahu gitu loh kayak mitos sama faktanya gitu loh. Iya, ya kadang kan ibu namanya juga ibu-ibu gitu ya, belum tahu gitu. Jadi kita harus jadi ibu-ibu Gen Z yang cerdas. Ya betul. Kalau dapat informasi itu harus yang terpercaya, guys. Betul sekali. Terus masalah si HPV ini kan pasti disangkut pautkan dengan si kanker serviks ini. Kan kanker serviks itu pembahasannya pasti ke perempuan dong. Iya. Nah sebenarnya si HPV ini tuh penyebab dan apa ya kayak gejala kita dapatnya tuh ke cewek aja atau ke cowok sih? Sebenarnya nggak tahu. HPV ini tuh kan sebenarnya ada 100 ya virusnya. Cuman ada beberapa tipe virus yang aku tahu tuh ya, salah satunya yang itu yang kanker serviks. Terus kalau misalnya ke cowok itu berarti kenanya ada juga kanker itulah pokoknya kanker ke cowok ya, sama ada kutil kelamin katanya gitu. Ngomongin tentang si HPV ini kan pasti disangkut pautkan dengan si kanker serviks, di mana mungkin si kanker serviks ini tuh pasti banyak ke cewek ya. Nah menurut kamu tuh emang sebenarnya si HPV ini tuh emang banyaknya tuh ke cewek atau cowok juga bisa dapat sih sebenarnya? Sebenarnya kalau secara apa ya penyebaran emang sih banyaknya ke cewek, makanya kan cewek yang banyak vaksin ya. Tapi setahu aku tuh virus ini tuh ada 100, di mana virus ini tuh salah satunya bisa juga nyebar ke cowok, yang mana nanti tuh cowok juga bisa kena kanker kayak kanker penis dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini tuh pasti apa sih si HPV itu
parahnya atau pasti dampaknya nggak ke cewek doang, Iya, ke cewek enggak. juga dapat. Iya. Bahkan kalau di Inggris ya, setahu aku anak-anak cowok tuh yang paling banyak buat iya vaksin kah? tuh malah. Iya. Dan vaksinnya tuh dari usia dini ya, dari usia 9 sampai 12. Itu banyak banget kalau di Inggris. Sebenarnya si HIV ini tuh kenanya di anak-anak kayak usia sekarang 21, 20 atau misalkan anak kecil juga sebenarnya bisa terinfeksi sih. Atau Kalau gimana? buat anak kecil kayaknya nggak terlalu banyak deh. Cuman aku juga nggak tahu ya datanya kayak gimana. Karena kan sebenarnya kalau buat kanker ini tuh biasanya berhubungan sama aktivitas seksual kan. Ya. Yang mana yang ya emang banyaknya dari dewasa-dewasa gitu. Ya mungkin dari umur 20 sampai 45-an gitu ya. Setahu aku sih gitu. Kalau Karena mungkin orang anak dewasa kayak kecil, sekarang iya. kayak banyak banget pengalaman yang mungkin kayak gak ngejaga kesehatan Iya, atau kayak juga betul. cowok-cowok nih suka jajan sembarangan, Iya, itu kan pasti ngaruhnya benar. ke cewek juga ya. Ya nggak sih? Ya, kalau buat Ngomongin- anak kecil sih kayaknya belum terlalu ada. Jarang Ya, banget ya kayaknya. Belum nemu juga sih ceritanya. Terus ngomongin tentang kesehatan, kita kan sekarang ngomongin tentang kesehatan kan, orang-orang tuh kan pada ngomongin banyaknya tentang kesehatan mental nih. Terus kalau misalkan kesehatan reproduksi kayak sekarang tuh kayak minim banget sebenarnya orang-orang yang ngebahas gitu loh. Kayak menurut kamu kenapa sih orang-orang tuh kayak minim banget gitu, kayak jarang banget orang-orang yang ngomongin kesehatan reproduksi? Ya itu sih pemikirannya kan kayak masih tabu ya buat ngobrolin hal-hal kayak gini gitu. Bagi kan kita kalau misalnya tahu sesuatu terus kadang teman kita kayak ih kok kamu tahu sih hal yang kayak gitu gini kan. Atau enggak orang tua kita juga kan kayak enggak terlalu mengedukasi ya, terus juga. kita juga nggak terbuka ya ke Enggak mereka. terbuka karena malu gitu sih. Iya. Karena kan berhubungan sama reproduksi gitu ya. Gitu. Nah kalau misalkan orang-orang lebih terbuka, lebih edukatif gitu ya, terus juga soal kesehatan si HIV ini, kira-kira perubahan apa sih yang bakalan kamu harapin? Yang pastinya sih ya itu ya edukasi tentang reproduksi ya walaupun enggak secara langsung ya bisa tuh lewat medsos diperbanyak lagi. Mungkin dokter-dokter juga sekarang kan udah banyak ya yang mengedukasi tuh lewat video-video ya itu bisa sih buat ngebantu kita buat kayak ngebuka pikiran khususnya buat anak-anak muda lah ya yang masih males dan juga nggak mau tahu tentang kayak ya kesehatan reproduksi kayak gitu dan sebagainya itu sih. Ini kan kita udah masuk Gen Z ya, kamu Ya. Gen Z sendiri, terus kan ini teman kamu yang depan kamu dan semua teman-teman kamu juga Gen Z. Menurut kamu tuh sebenarnya anak-anak Gen Z tuh lebih aware gak sih tentang kesehatan? Terus mereka tuh apa masih bingung gitu loh, kayak nanya-nanya itu apa masih malu? Mungkin untuk sebagian ada yang udah aware, tapi ada juga yang masih bingung dan mungkin nggak mau tahu ya. Kalau yang aku tahu sih yang aware tuh aku sering lihat ada orang-orang yang udah bisa self reward dan self rewardnya itu dia vaksin HPV itu. Berarti Keren kan banget ya. Iya keren kan, berarti dia tuh udah sadar dong sama dirinya sendiri bahwa kesehatan reproduksi itu ya perlu gitu untuk kita semua menjaga kesehatan sejak dini juga perlu. Terus ada lagi yang hadiah ulang tahunnya dikasih itu apa sih vaksin HPV kan berarti ya sekarang mah daripada udah kado-kado ada. yang gak Nah, kepake benar, gitu ya benar. kita pakai aja buat kesehatan kita Iya, ya nggak untuk sih? jangka panjang juga kan nanti bener buat banget. kesehatan kita tuh cewek-cewek udah lumayan banyak tuh yang vaksin tinggal nggak tahu ya cowok nih ada gak di Indonesia yang udah vaksin HPV ini. Iya. Terakhir nih, kalau misalkan kamu dikasih kesempatan buat ngasih semangat atau misalnya kamu ngasih saran ke orang-orang tentang si HIV ini, terutama mungkin cowok ya, karena mungkin cowok lebih minim gak sih informasinya, apa yang mau kamu sampaikan? Kalau menurut aku sih kita bisa bikin ruang diskusi bareng-bareng gak sih sama teman-teman. Ya yang maksudnya yang mau-mau aja, tapi kita juga secara gak langsung ngasih tahu bisa lewat medsos yang tadi. Jadi kebantulah selain kita diskusi secara langsung, mereka juga bisa lihat nih apa aja sih dampak-dampaknya dari adanya virus ini, apalagi buat cowok-cowok ya. Jujur kan kalau cowok-cowok emang rada susah ya buat bener dikasih banget, tahu. susah banget. Tapi kan vaksin minimal harus sekali gak sih? Enggak, harus 3 kali. Tapi kalau misalkan emang gak punya uang atau gak apa-apa 3 kali. Harus 3 kali. Karena kan itu ada dosisnya per bulan tuh. Jadi per 3 bulan kan kayak vaksin Covid aja gimana. Jadi harus 3 kali. Berarti kalian harus rajin nabung. Betul. Nabung dari sekarang buat kita vaksin HPV ya. Apa ya? Iya, itulah pokoknya. Ya itu pokoknya. Kalian harus vaksin menabung sejak sekarang juga. Betul.
Oke, gak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol banyak banget. Iya, Terus betul. mungkin kayak si Heavy ini tuh kurang apa ya? Kurang banget kita bahas semua karena kita bukan anak kedokteran guys. Jadi kita kayak ngebahas sharing-sharing aja di sini gitu. Buat kalian terakhir dari aku apa ya? Harus lebih aware tentang kesehatan, jaga pola makannya, jaga pola kebersihan, jaga pola kesehatan, pokoknya semua dijaga banget. Oke, thank you udah dengerin podcast kita yang sharing-sharing tentang happy. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kalian. Terus kalau misalnya kalian suka podcast ini, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for Watching. and Dadah. see you in the next video. Bye. We dive deeper, you rise higher.